Nah, berdasarkan analisis masalah 4 masalah yang saya temukan di atas, untuk bisa kita menyelesaikannya dalam manajemen supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, kita perlu yang namanya planning terlebih dahulu. Planning atau merencanakan apa yang akan kita ambil, langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk bisa direalisasikan, diaktualisasikan, ya kan, di lapangan. Jadi tujuan dari planning adalah untuk menganalisis lemahnya daya saing sekolah swasta di Jakarta Barat terhadap sekolah negeri dengan menggunakan SWOT, strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Jadi ada 2 faktor besar, yaitu faktor internalnya, yaitu kekuatan dan kelemahan dari sekolah tersebut harus kita ketahui. Kemudian faktor eksternalnya, peluang dan ancaman. Jadi 2 faktor utama ini ya perlu kita ketahui untuk bisa kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Nah, kita mengetahui kekuatannya, kelemahannya, ya, peluang dan ancaman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan penyebaran kuesioner ke orang tua murid. SWOT merupakan salah satu cara yang digunakan, biasanya itu sering digunakan oleh perusahaan ya untuk menganalisis ya bagaimana supaya perusahaan itu mengalami peningkatan dan kemajuan. Ya. Penggunaan analisis SWOT guna menganalisis keunggulan dan kelemahan daya saing sekolah. Ini saya ambil untuk di sekolah. Saya menggunakan analisis SWOT terhadap lemahnya daya saing sekolah swasta di sekolah tempat saya di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strength, weakness, opportunity, and threats di sekolah ditinjau dari sudut pandang berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat sekitar, dan guru. Kekuatan atau strength yang ada pada sekolah. Ini yang ada pada sekolah yang saya amati ya, yang saya observasi. 1, semangat juang atau komitmen guru dan karyawan sekolah atau SDM dalam memberikan pelayanan dan mendidik peserta didik. Jadi punya semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Ya, meskipun dengan gaji yang minim, akan tetapi guru dan karyawan memiliki semangat untuk menyalurkan kemampuan mendidik dan memberikan pelayanan pada peserta didik yang diajarnya. Sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal, maksimal, dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, biaya sekolah terjangkau bagi masyarakat. Posisi biaya memberikan kepada suatu lembaga ketahanan terhadap rivalitas dari para pesaing. Karena biayanya yang lebih rendah memungkinkannya untuk tetap dapat menghasilkan laba setelah para pesaingnya mengorbankan laba mereka demi persaingan. Nah, ini biasanya ya. Jadi sekolah cenderung ada yang menurunkan biaya sekolahnya agar bisa menarik lebih banyak murid untuk bersekolah di situ. Nah, karena kalau biaya sekolahnya semakin tinggi, semakin mahal, nah itu membuat orang tua murid ya kadang memindahkan anaknya ke tempat yang biaya sekolahnya lebih murah. Yang ketiga, pendekatan. Metode mengajar guru yang bervariasi. Guru yang profesional. Metode mengajar yang dilakukan oleh tenaga pendidik bervariasi dan inovatif membuat peserta didik tidak mudah bosan dalam belajar.
Ini hanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang memiliki kompetensi atau guru yang profesional. Selain kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik juga ditambahkan dengan adanya kegiatan seperti program pagi, pembiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dilaksanakan setiap hari dan penampilan kreasi peserta didik yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Yang keempat, program unggulan sekolah. Program yang dimiliki sekolah adalah program pagi yang dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Program ini selain melatih peserta didik untuk lebih religius, peserta didik juga dilatih untuk berdisiplin dan berani untuk unjuk keahlian di depan umum. Di samping itu ada juga program-program ekstra yang lainnya. Misalnya ada basketnya, ya, paduan suaranya, ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, menari, masih banyak lagi program-program yang bisa menarik minat ya anak-anak untuk sekolah di sekolah tersebut. Ya. Ini menjadi suatu keunggulan dari sekolah atau strength yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian kita melihat bagaimana kelemahannya, weakness yang ada pada sekolah, meliputi yang pertama akreditasi sekolah. Sekolah mendapatkan akreditasi kurang dari A, artinya sekolah ini tidak mampu mencapai 8 standar pendidikan nasional sesuai aturan pada sistem pendidikan nasional. Dari segi sarana dan prasarana, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, manajemen pengelolaan sekolah, dan lain-lainnya, masih perlu adanya penanganan yang lebih serius. Perlu diperbaiki sarana dan prasarana sekolahnya, perlu diperbaiki standar penilaiannya. Ya. Kemudian yang kedua, manajemen yayasan yang buruk. Manajemen yang buruk di yayasan akan menimbulkan banyak masalah di bawahnya. Program-program tidak bisa berjalan dengan baik. Ini menjadi kelemahan dari sekolah. Kemudian yang ketiga, biaya sekolah mahal. Biaya sekolah yang mahal membuat orang tua mencari sekolah yang biayanya lebih murah dan gratis. Dan ini paling banyak di sekolah negeri. Yang keempat, kompetensi guru yang mumpuni, artinya guru harus profesional. Punya kompetensi yang bagus, bisa mengajar dengan baik, dengan metode, strategi yang tepat, ya, bisa mengajar, membuat suasana menyenangkan di kelas, sehingga anak-anak tertarik, enjoy belajar, ya, tidak merasa tertekan dengan tugas-tugasnya, tidak merasa tertekan dengan pelajaran tertentu, ya, tidak takut terhadap gurunya, tapi murid merasa nyaman, merasa senang kalau ke sekolah. Hal itu bisa terjadi kalau guru-guru yang mengajarnya memiliki kompetensi yang bagus, yang bisa dikatakan guru yang profesional. Peluang, opportunity yang ada pada sekolah. Yang pertama, adanya dukungan dana operasional dari pemerintah dan donatur. Sekolah bisa memanfaatkan menggunakan dana bantuan BUS, bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, dan program beasiswa dari gereja, bantuan alumni bagi siswa kurang mampu, dan yang lainnya. Yang kedua, sekolah swasta adalah alternatif lain yang dipilih ketika seseorang peserta didik tidak diterima di sekolah negeri. Jangka waktu penerimaan peserta didik jauh lebih lama daripada sekolah negeri. Nah, ini yang menjadi peluang untuk sekolah swasta. Terkadang biasanya di sekolah swasta karena diajarkan nilai-nilai karakter yang baik, agamanya yang bagus, sementara kadang di sekolah negeri hal itu kurang diperhatikan. Ini menjadi peluang bagi sekolah. Kemudian yang ketiga, hubungan kerjasama yang dilakukan sekolah dengan para alumni akan membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah. Jadi, sekolah yang sudah lama berdiri, yang menghasilkan alumni-alumni yang sudah sukses, ya, kemudian melakukan kerjasama dengan para alumni, ini menjadi peluang bagi sekolah untuk bisa berkembang, karena alumni bisa mendukung, membantu, ya, program-program sekolah. Yang keempat, tradisi turun-temurun orang tua untuk menyekolahkan anaknya, didiknya, atau menyarankan agar saudaranya atau tetangganya dapat bersekolah
di tempat yang sama dengan anak. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat yang sama karena orang tua sudah memiliki rasa percaya dengan sekolah tersebut. Ini menjadi peluang bagi sekolah untuk mampu bersaing ya dengan sekolah negeri. Kemudian ancaman yang ada pada sekolah. Tingkat kepercayaan masyarakat. Ini kalau tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap suatu sekolah, maka kecenderungannya banyak yang meminta untuk pindah sekolah. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap sekolah terkait berbagai permasalahan yang membuat orang tua murid enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Ini harus dijaga, jangan menjadi ancaman buat sekolah. Jaga kepercayaan orang tua murid, ya. Jaga kepercayaan lingkungan sekitar terhadap sekolah, sehingga nama baik sekolah tetap terjaga. Kalau nama baik sekolah sudah tercemar, sudah tidak bagus lagi, orang tua akan menarik anaknya untuk tidak lagi bersekolah di sekolah tersebut. Yang kedua, lembaga pendidikan lain yang sejenis. Adanya persaingan dari lembaga pendidikan lain atau sekolah swasta lain yang memiliki program-program unggulan yang tidak dimiliki sekolahnya. Yang ketiga, latar belakang sosial orang tua. Dengan latar belakang orang tua yang sebagian besar dari kalangan ekonomi bawah sering melakukan keterlambatan pembayaran biaya sekolah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi stabilitas sekolah. Ya, keuangan sekolah menjadi tidak stabil. Kalau keuangan sekolah tidak stabil, gaji guru karyawannya macet, guru karyawannya jadi malas mengajar. Akhirnya banyak hal terbengkalai dan menjadi membuat sekolah tersebut manajemennya tidak berjalan dengan baik. Ya. Berdasarkan observasi dan kuesioner yang terdata menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki manajemen yayasan yang bagus, memiliki akreditasi A, biaya sekolah murah, namun sekolahnya berkualitas, dan pegawainya memiliki kompetensi yang mantap, akan mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Namun kurang bagusnya manajemen yayasan, akreditasi yang rendah, biaya sekolah yang mahal, serta kurang kompetennya para pegawai menjadi weakness, ya kan? Menjadi weakness dan threats, peluang dan ancaman bagi sekolah swasta. Nah, setelah kita menganalisis ya, planning, kemudian bagaimana kita mengorganisingnya. Yayasan, kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah mengadakan rapat membahas perubahan manajemen sekolah. Ini penting adanya komunikasi ya di tingkat yayasan. Peningkatan kompetensi guru yang melalui program-program latihan, webinar, yang bahkan memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Mengadakan promosi sekolah murah namun berkualitas dan meningkatkan akreditasi sekolah. Ini perlu dijalankan, diorganisasi dengan baik supaya sekolah mampu bertahan bahkan mampu bersaing di tengah-tengah persaingan yang makin ketat. Perlu adanya pertobatan dan pembaharuan reformasi manajemen yayasan. Para pengurus yayasan melakukan rekonsiliasi, transformasi internal yayasan. Hal ini berguna agar adanya perubahan yang lebih bagus, terjadi manajemen yang lebih bagus ya di dalam lingkup yayasan. Hal ini sebagai langkah awal membenahi sistem manajemen di internal yayasan agar semua pengurus bisa menjalankan fungsinya dengan baik, terkoordinasi, dan semua program yayasan bisa terrealisasi dengan baik. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah melalui pelatihan, workshop, webinar, dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi bagi karyawan yang belum sarjana. Yang sudah sarjana melanjutkan studi ke jenjang master, namun tidak meninggalkan tugas di sekolah. Nah, ini penting.
Pihak yayasan mencari donatur dari luar untuk menunjang keuangan sekolah, sehingga bisa menurunkan biaya sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak gereja agar bisa memberikan beasiswa bagi sekolah kurang mampu, memberikan subsidi silang misalnya. Orang tua yang ekonominya menengah ke atas membayar biaya sekolah full, penuh, sehingga anak yang ekonomi orang tuanya menengah ke bawah mendapat potongan biaya sekolah 50%. Actuating. Reformasi manajemen yayasan. Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dirotasi atau diturunkan dari kepengurusan, sehingga tidak mengganggu kepengurusan yang ada. Ibarat kata lain, jangan ada buruk tersimpan di lingkup yayasan. Yayasan harus bersih dari segala kepentingan pribadi. Jadi harus mengutamakan kepentingan bersama untuk memajukan sekolah. Ya. Pelatihan, webinar, workshop, studi lanjut bagi kepala sekolah, guru, dan karyawan itu penting agar guru semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan akreditasi sekolah melalui guru-guru yang kompeten, mengurangi biaya pendidikan. Mengurangi biaya pendidikan itu penting. Ya, mengurangi biaya pendidikan bukan berarti menjadi sekolah yang murahan, enggak. Ya, justru hal ini digunakan untuk meningkatkan, menarik ya orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya. Kemudian melakukan komunikasi dan sosialisasi ini penting. Setelah semua planning dan organizing dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah actuating. Dalam tahap actuating, maka penting dilakukan komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi para pengurus yayasan dan para pegawai sekolah, kemudian disosialisasikan ke masyarakat sekitar melalui poster, spanduk, medsos, gereja, dan sebagainya. Sehingga semakin banyak orang tahu bahwa sekolah itu mengalami perubahan. Ya, manajemennya sudah bagus, mantap, para pegawainya profesional, kompeten, ya kan, akreditasi sekolahnya meningkat, biaya sekolahnya murah, perlu disosialisasikan. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, kita bisa sosialisasikan promo sekolah kita melalui media sosial yang ada. Controlling. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengontrol apa yang sudah direncanakan dan yang dijalankan. Ya, melalui laporan tertulis dan elektronik. Bisa melalui WA, email, maupun secara lisan dalam rapat ya setiap bulan. Laporan pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan SWOT-nya. Ya, apakah kelemahan-kelemahan dari sekolah itu bisa diatasi, peluangnya bisa dimanfaatkan, ya, kelemahannya diubah menjadi kekuatan, ya, sehingga itu menjadi jadikan sekolah tersebut semakin mampu bersaing ya dengan sekolah lain. Pengawasan juga dilakukan terhadap program yang dilaksanakan dengan baik. Tahap yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui rapat setiap bulan yang diselenggarakan oleh yayasan. Dihadiri oleh donatur, gereja, semua karyawan sekolah. Tujuannya untuk mengetahui keterlaksanaan program. Apabila ada program yang belum berjalan dengan baik, maka perlu diadakan lagi langkah-langkah efektif selanjutnya untuk bisa menjalankan program itu dengan baik, sehingga ke depannya program-program yang sudah direncanakan, yang sudah diorganisir, yang sudah dilaksanakan di lapangan, ya bisa lebih baik lagi, ya bisa berjalan lebih baik. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Den. Tuhan Yesus memberkati. Universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, dan kami mahasiswa-mahasiswinya bersama
mengejar ilmu dan cita-cita, mengabdi